Yang lucu ya Bang? Nggak mesti. Saat ini saya bersama dengan Pak Roni dari Billboard Indo. Iya. Apa kabar Pak Roni? Baik. Sebelum mulai aja Pak Roni udah harus lucu ya? Nggak harus lucu Iya. Pak Roni. Di sini mah santai. Saya tuh aslinya emang nggak pernah lucu. Gitu. Saya orangnya serius. Cuman saya melucu hanya kalau ada duitnya saja. Wah. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama Lantas apa rahasia Kopral Sumagyo bisa seperti itu? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular, kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Juga tuh berarti Ya, banyak airnya. Air apa tuh? Kelapa. Benar. Biasanya kalau tukang kelapa ditepok. Billboard Indo. Pasang iklan billboard dan videotron di seluruh Indonesia hanya 5 juta. Tinggal pilih, bayar, dan pasang. Download aplikasi Billboard Indo atau hubungi 08998 04 kali 10. Kehadiran Pak Roni dari Billboard Indo adalah mungkin ada hubungannya sama follow up. Kemarin gue sempat bikin video soal pemanfaatan billboard atau cara menggunakan billboard di zaman sekarang. Tapi sebenarnya kami emang pernah kerjasama. Jadi kalau lu ingat, gue pernah naro sejumlah materi promo di sejumlah titik di Jakarta untuk kebutuhan promonya Komodo Menoy. Itu adalah karena dari Billboard Indo waktu itu bantu dan mereka terbuka sama ide kreatif, sehingga niat gue tuh kejadian. Dan buat gue, stand up comedian bisa naro materi kayak gitu sih, ya bahagia gitu. Nah ini, hari ini Billboard Indo datang untuk cerita bahwa ada sebuah aplikasi ya? Ya, aplikasi Billboard Indo. Itu ada di Play Store, ada Di Play Store. Sekarang masih di Play Masih Store. di Play Store, Ya, sama web. Dan aplikasi itu adalah alat di mana orang bisa nyewa billboard via aplikasi. Iya, langsung via Iya. aplikasi. Ya. Ya, seperti pesan makanan, Bang. Iya. Langsung pesan, langsung tayang gitu. Ya, emang udah zamannya. Kadang-kadang kita kalau ngelihat billboard tuh ada nomor telepon yang mesti dihubungin, terus Iya. itu maksudnya ribet banget untuk menghafal angka tersebut kan. Betul. Sekarang pakai aplikasi. Jadi Aplikasi. terus orang masuk, terus mereka ngeliat apa? Lihat foto. Jadi ada atau wilayahnya yang mau dipesan mana, dicari, kemudian dipilih lokasinya, kemudian bayar, besok bisa pasang Oh, dia bayar lewat aplikasi tersebut juga? lewat aplikasi langsung. Wow. Jadi kita bisa search by location. Jadi misalkan saya pengen di Bisa. daerah Jakarta Selatan, terus dia Bisa. keluar pilihannya. Bisa. Oh, keluar pilihannya. Habis itu kita ada juga fotonya, kayak gimana Iya. dimensinya gitu-gitu. Ini bisa diedit nggak, Bang? Nanti dimunculin. Bisa aja. Set, saya munculin foto. Saya keluarin foto Pak Roni waktu kecil nih. Nah, saya keluarin. Waduh, jangan dong. Nanti saya kasih lihat. Kita coba kasih lihat kayak screen recording atau screen capture-nya ya. Ya. Oh, jadi sebenarnya jadi sangat-sangat dimudahkan. Sangat mudah. Berarti total ada, dan itu untuk daerah mana aja? Jakarta, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kita sudah lebih dari 20 tahun, bahkan lebih dari 40 tahun foundernya untuk mengelola seluruh Indonesia. Wow. Jadi seluruh Indonesia dimanapun kita bisa buka aplikasi Billboard Indo, terus udah gitu kita lihat titik yang kita pengen. Betul. Harganya oke, harga juga ada di situ kan? Harga ada di sana. Harga ada di situ, terus kita bayar via situ, terus udah gitu nanti ketika kita mau naikin materinya kita Materi ngasih. kirim email, kemudian udah besok bisa tayang. Gampang sekali ya, gampang sekali. Nah, tadi gue tuh sempet nanya, Pak Roni, namanya billboard tuh apa secara kategori? Namanya out of home Atau home media. media. Tapi kita yang konvensional aja, billboard, LED, gitu aja. Iya. Lebih Iya. gampang lah. Betul. Dan sebenarnya kehadiran LED jadi semakin membuat promosi di out of home media itu lebih accessible ya. Karena
dia juga titiknya bagus, terus kita bisa naruh materi-materi nge-rolling gitu. Bisa video, bisa menarik kan. Iya. Bisa ada Iya. game-game juga Iya. yang kapan hari Iya, Bang betul. Panji campaign. Gue recap sedikit. Jadi waktu itu gue punya sejumlah titik. Setiap titik tuh materinya beda-beda. Terus gue bikin permainan kayak scavenger hunt di mana orang suruh ngoleksi semua foto dari semua titik karena nggak ada satupun foto materi yang sama. Ketika mereka kumpulin, udah berhasil ngumpulin semuanya, 100 orang pertama dapat tiket untuk nonton Komodo Mono Istora. Dan waktu itu jadinya di sosmed billboardnya naik gitu, awareness terhadap billboardnya juga jadi makin banyak. Kalau dari sisi reach itu jadi nolong banget karena orang yang ngelihat bukan cuma orang ngelihat di jalan aja gitu. Iya. Ya, dan Ya itu yang saya mau bahas dengan Bang Panji. Iya, Ini betul. Pengalamannya memakai billboard. silakan, ada yang mau Jadi, ditanya. Pak Roni mau nanya apa sama saya? Silakan. Kita kan ada semacam kita mau ngangkat para UMKM ini. Sekarang kan lagi masa pandemi dan semua orang susah, Indonesia lagi turun. Nah, kita mau coba angkat para UMKM ini dengan promosi, branding. Branding salah satunya dengan billboard atau LED di seluruh Indonesia. Nah, kita mau gali dulu nih pengalamannya. Boleh. Bang Panji kan kayaknya nasionalis banget ya. Enggak, itu pura-pura aja. Kan di Kalau stand up Regen di luar marah-marah, negeri, saya nasionalisme gitu. Iya. Gimmick doang aja. bahkan stand up di luar negeri pun pakai bahasa Indonesia. Betul. Ya, Ya. jadi kan nasionalisnya Ya lumayan lah. kuat sekali Insya ya. Allah. Rasanya cocok sama waktu kita mau ngembangin UMKM. UMKM supaya Indonesia bangkit kembali. Pak. Ya. Nah, itu gimana sih cara UMKM nge-branding? Gitu. Kita Dirinya. Dirinya. Kita mau. Ya. Ini saya pengennya sih belajar langsung praktek. Oh. Seperti diajarin Bang Tung Desem Waringin. Betul. Pak Belajar TDW langsung. itu kalau ngasih ilmu aplikatif, Langsung praktek. langsung bisa praktek. Ya, saya pengennya begitu. Sebenarnya gini sih, saya selalu bilang bahwa kan branding ya, termasuk personal branding itu adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Udah gitu doang. Kita bilang sama dunia kita itu siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kenapa? Karena kalau ada peluang yang kita inginkan dan kita nggak bilang bahwa kita pengen, itu peluang nggak akan datang. Ambil contoh sederhananya adalah kalau misalkan saya fans Manchester United dan cita-cita saya, peluang saya adalah pengennya dikirim ke Old Trafford, nggak akan kejadian kalau saya nggak pernah bilang sama orang kalau saya fans MU, sederhananya gitu. Nah, bisnis itu juga sebenarnya seperti itu. Saat ini, hampir semua kategori produk kan pemainnya banyak. Jadi kan kita kan harus bilang sama orang kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah transaction, orang beli produk kita, orang menggunakan jasa kita. Supaya peluang itu dapat, kita mesti bilang. Nah, bilangnya ini bisa banyak. Bisa pakai sosmed, tapi sosmed bising. Ketika saya pakai billboard atau LED, itu adalah justru karena saya bisa mencuri perhatian di saat mereka nggak nyangka. Kalau kita naruh iklan di Twitter aja atau naruh iklan di Instagram aja, itu yang ngelakuin itu juga rame sekali, dibutuhkan kreativitas untuk dapetin perhatian. Nah, intinya adalah kita mesti bilang sama orang kita siapa. Nah, sekarang kuncinya adalah dibilangnya, ini adalah aktivitas promosinya, dan kita siapa, ini adalah kekuatan brandnya. Sebagai UMKM, akan lebih baik, nggak wajib, tapi akan lebih baik kalau kita sebagai produk itu udah berkarakter. Yang jual sabun banyak, tapi kenapa sabun Anda beda dengan yang lain? Kenapa sabun Anda ini unik? Kenapa sabun Anda ini berkarakter gitu? Nah, ini yang harus jadi kunci. UMKM itu kalau mau muncul ke permukaan, dia harus punya karakteristik yang spesifik, yang kuat. Saya selalu bilang, prinsipnya di Seth Godin adalah sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yeah. Kalau misalnya kita punya jarum jahit nih, yang atasnya bolong itu, misalkan jarum jahit ini lebih tajam daripada jarum jahit lainnya. Tapi bentuknya sama aja, cuman lebih tajam aja sedikit, tapi bentuknya sama aja gitu, silver gitu. Terus di lantai ada 1000 jarum jahit. Saya cemplungin itu, saya acak-acak, kasat mata mah nggak akan ketemu itu jarum jahit. Walaupun lebih baik. Tapi kalau misalnya saya pegang jarum jahit sama aja kualitasnya, tapi warnanya hijau nih. Tajamnya mah sama aja, besinya sama aja, tapi warnanya hijau. Di lantai ada 1000 jarum jahit. Saya cemplungin, saya acak-acak, ketemu nggak kasat mata? Ya ketemu, karena dia beda. Nah, produk UMKM Anda sebaiknya tuh memiliki karakter yang kuat sehingga orang bisa menemukan di antara begitu banyak karakter lain.
Udah mah karakternya kuat, lalu kita komunikasikan, kita lakukan branding. Brandnya kuat, activity brandingnya dilakukan. Nah, itu yang mesti dipikirkan. Nah, tapi saya selalu menyarankan, kalau mau bikin beda, bedanya jangan gimmick, harus datang dari karakteristik itu. Yang membuat kita beda, itu apa? Karakter kita. Jadi bukan cuman, gue bikin beda, produk sabunnya dibuat dari teh kebo gitu. Ya, jangan juga. Harus ada sesuatu yang benar-benar, makanya paling enak kalau kita bisa menuangkan diri kita dalam produk, sehingga produknya berkarakter. Kurang lebihnya sih gitu. Ya, emang bisa ya, Mas? Bikin sabun dari... Tidak tahu. Tapi kalau ada yang membuat sabun dari tai kebo, itu menarik bisa sekali. juga kan? Iya, ditaruh di billboard itu. Iya. Iya. Untuk branding, Bang. Apakah semua orang yang membranding harus pinter ngomong, Bang? Kalau Abang kan membranding diri, saya orang yang pinter ngomong. Bukan pinter otak, tapi pinter ngomong. Ya, gitu kan? saya selalu bilang. Ya, apakah Enggak sih, rasanya Enggak. enggak. Kalau pertanyaannya, kalau kita melakukan branding, apakah kita harus pintar ngomong atau pintar komunikasi? Enggak juga. Kita hanya perlu bilang sama orang kita siapa. Kayak kalau misalkan, saya balikin ke contoh yang Manchester United. Kalau saya fans MU, saya kan nggak harus bilang bahwa saya fans MU pintar ngomong. Mungkin itu brand lain kayak gitu. Mungkin kita adalah fans MU yang tahu banyak soal trivia MU gitu. Walaupun kita nggak pintar secara ngomong gitu. Kunci dari branding adalah tahu kita siapa, tahu kita bagusnya di mana, dan itu yang kita ceritakan sama orang. Sehingga kalau ada hal-hal yang kita kurang baik, ya udah nggak apa-apa, itu bagian dari karakter kita. Tapi yang kita ceritakan supaya peluang datang ke kita adalah hal-hal yang jadi kekuatan kita gitu. Ya, ini penasaran aja nih, Mas. Pinter ngomong itu dari bakat atau dari latihan? Itu atau juga dari yang pengalaman, Pak? Saya juga lagi mikir-mikir, karena dulu saya nggak kayak gini. Saya selalu cerita sama orang, dulu tuh saya pemalu gitu. Agak-agak gagap kalau ngomong, agak sedikit masih gagap sekarang, tapi udah jauh lebih baik. Tapi dulu tuh saya pemalu. Saya pernah bilang, saking pemalunya saya nyebrang jalan aja malu diliatin sama orang. Kan mobil suka berhenti kan? Jadi kan kalau kita nyebrang kan mobil berhenti. Saya malu diliatin orang yang nungguin gitu. Segitu malunya. Dan saya juga nggak ingat momen apa yang membuat saya berubah. Tapi ya mungkin, jadi yang saya bisa bilang adalah mungkin bakat membantu, tapi pasti ditambahin sama kerja keras gitu. Di sekolah saya, SMP, SMA, kuliah, yang pintar ngomong banyak, yang pintar ngelawak lebih banyak lagi, tapi yang jadi pelawak saya, karena kemungkinan besar yang niatin saya gitu. Berarti harus latihan, Bang, yang kerja keras, Ya. latihan. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras, itu. Mantap. Bisa diulang, Bang? Bisa. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Oke, mantap. Iya. Saya ngelihat tulisan itu di DBL Arena juga ada. Oh, di Bil Arena Surabaya? Iya, di tembok ya. Jadi kalau misalnya kita ke locker room tuh di temboknya suka ada tulisan. Ya. Gitu. Sekali lagi, Bang. Ya. Nah, nama Panji Pragiwaksono itu adalah sebuah brand yang orang mau bayar mahal, Bang, untuk beli tiket. Asal ada nama Panji Pragiwaksono. Ya. Kenapa bisa nyapai sedemikian kuatnya, atau turning point-nya di mana nih? Bisa jadi kuat. Jadi ada dua faktor. Ada reputasi, ya, dan ada satu lagi, memang membiasakan orang untuk beli karya. Jadi gini, kendala terbesar stand up comedian dan mungkin orang berkarya lain tuh kagok nawarin barang dengan harapan orang beli. Kagok dalam jualan. Karena nggak enak gitu. Ada banyak orang, rapper juga kayak gitu, dunia rap juga. Dia tuh kagok jualan. Malu gitu. Malu. Sorry ya, gue promo mulu. Sorry ya. Padahal kan emang kalau misalkan kita mau hidup dari karya, ya kan kita mesti ngejual. Nah, salah satu alasan kenapa orang mau terus beli karya saya adalah karena saya secara konsisten itu selalu nawarin sesuatu. Sehingga yang kesaring itu orang yang emang udah bersedia untuk beli karya kita. Pelan-pelan aja dari yang murah. Saya selalu bilang sama stand up comedian, lu nggak pernah nawarin apa-apa sama fans lu, tiba-tiba lu bikin tiket show harganya 500.000. Kaget fans lu. Orang lu biasanya ngasih gratisan. Misalnya ya, ada stand up comedian biasa bikin YouTube. YouTube kan gratis. Tiba-tiba dia bikin show 500.000. Terus dia bingung, kok nggak laku ya? Ya karena lu nggak, dalam kalau istilah saya tuh, ngajarin fansnya untuk mengelola resiko. Sebelum lu nawarin tiket 500.000, lu tawarin kaos 75.000. Mereka beli, jadi kita bisa, oke, habis itu gue mau nawarin digital download 150.000. Jadi kita tuh sama-sama ngajak mereka ke atas. Prinsip kami di Comika dalam promosi adalah
membantu yang mau supaya bisa. Jadi kami berpromosi adalah untuk membantu yang mau beli supaya bisa beli. Itu aja secara prinsip, itu spesifik sekali loh. Ngebantu yang mau supaya bisa. Kita tuh nggak pengen nggak pengen orang yang nggak tahu kita tiba-tiba beli produk kita. Itu bukan aim kita dalam promosi. Kita pengen orang yang emang mau tapi jadi bisa dengan cara semua yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka menyiapkan diri supaya bisa beli, kita lakuin gitu. Salah satunya adalah dari dulu saya selalu ngebiasain orang, ini ada karya gue, beli ya, ini karya gue, beli ya, ini karya gue, beli ya. Habis itu dari awal dikasih tahu bahwa lu beli itu ngebantu untuk gue supaya hidup, dan apresiasi gue adalah dengan ngasih yang terbaik. Kayaknya hampir semua orang yang bayar tiket saya tuh selalu bilang, ini harganya layak nih gitu. Ini mah lebih murah gitu. Wah, walaupun kata orang mahal, tapi dengan apa yang gue dapat ini lebih murah gitu. Jadi ada faktor kita emang membiasakan diri untuk nawarin sesuatu, tapi ada juga faktor reputasi di mana kita secara konsisten ngerilis sesuatu secara berturut-turut. Saya tuh benar-benar mempelajari, ada persamaan dari Beatles, BTS, dan saya. Anjing. Maaf. Tahu nggak, persamaannya adalah dalam rentang waktu yang singkat mereka ngeluarin banyak produk. Okay. Jadi BTS dalam 3 atau 4 tahun itu ngeluarin 8 album. Beatles dalam rentang waktu yang singkat ngeluarin sangat banyak album. Saya dalam 10 tahun ngeluarin 8 spesial. Itu adalah karena dalam rentang waktu itu setiap kali kita bikin karya, kita ajak mereka hype dari orang beli karya pertama tuh kita ajak ke yang kedua. Jadi audiensnya tuh numbuh terus gitu. Intinya adalah supaya bisa grow, kitanya juga continuing untuk growing, untuk nawarin produk dan konsisten terus aja naik sampai sekarang. Dan itu sebenarnya ini sangat terlalu singkat untuk menjelaskan apa yang terjadi sama pertanyaan itu, tapi semoga bisa cukup ada bayangan. Jadi ada reputasi, dari konsistensi, sama ada keinginan untuk ngebangun market supaya mereka terbiasa menghargai karya. Ya, berarti kaitannya dengan UMKM, dia harus menyiapkan produk yang bervariasi. Iya. Betul, saya setuju. Dan dengan, menurut saya usul saya, dengan berbagai macam entry level. Jadi kalau misalnya UMKM ini produknya produk kria misalnya, yang harganya agak mahal, menurut saya kita harus juga punya produk entry level, sehingga orang yang masih coba-coba udah terbiasa untuk beli. Setidaknya kita udah akuisisi dia sebagai customer. Nanti ketika dia udah mulai senang, baru kita ajak untuk ke produk kita yang sesungguhnya. Gitu kurang lebihnya. Oke. Jadi dengan banyaknya produk, berarti harus banyak juga untuk memanfaatkan promosi. Ya, saya setuju. Promosi semakin banyak, produknya juga bervarian. Promosi ini nggak bisa satu, Bang ya? Saya setuju. Soalnya kita taruh satu billboard gitu aja, tanpa disertai dengan apapun, nggak bisa kan? Seperti yang video bisa tapi nggak jadi apa-apa. Jadi cuma ngeluarin ongkos doang, sayang menurut saya. Ya. Gimana Bang, pengalamannya pasang billboard disertai dengan berbagai macam tools atau konten lah? Ya sebenarnya sih saya belajar dari Star Wars, terus terang. Star Wars? Saya salah satu yang saya sangat pelajarin itu Disney dalam mereka berpromosi. Istilahnya itu ya, sama Disney, termasuk lewat IP mereka Star Wars ataupun Toy Story atau apapun ya, kita tuh dikepung. Kita masuk toko mainan, kita ngelihat mainan Star Wars. Kita ke toko buku, ngelihat Star Wars. Kita ke toko pensil dan tas anak, kita ngelihat Star Wars lagi. Terus udah gitu kita buka sosmed, kita ngeliat ada orang ngomongin Star Wars di YouTube. Ketika kita ke jalan, kita ngeliat Star Wars lagi. Itu sebenarnya dasar dari kenapa saya kalau promo itu nggak pernah hanya satu medium. Ada billboard, ada LED, ntar orang naik taksi ngeliat promo saya, orang naik KRL ngeliat promo saya, orang di sosmed ngeliat saya berpromosi, saya ke YouTube orang, mereka ngeliat promosi saya, mereka buka majalah ngeliat, jadi kita kemana-mana. Tujuannya adalah, sekali lagi, untuk membantu yang mau supaya bisa. Yang mau kan nyebar di mana-mana, nggak cuma di satu titik. Saya percaya di Jakarta atau di Indonesia tuh ada orang yang pengen nonton Panji, tapi nggak tahu aja karena mungkin nggak follow Panji, atau mungkin lupa, atau mungkin punya kesibukan lain. Tugas kita sebagai orang yang bermitra sama penikmat karya kita adalah ngebantu dia yang mau supaya bisa beli. Nah kan supaya bisa kan kita mesti ngingetin dia, mesti mempersiapkan dia. Itu kan kerja sama kita, terjadi di Februari itu. Yeah. Orang kan nanya, ngapain dah lu Bang promosi bulan Februari? Orang beli tiketnya aja masih Juni. Karena kita pengen ngajak mereka mempersiapkan diri. Karena harga tiket saya kan nggak murah.
Jadi kalau misalkan saya ngomong jauh-jauh hari, mereka bisa melakukan persiapan. Dan karena itu, mereka waktu Februari ngeliat, mereka udah mulai nabung. Pandemi masuk di bulan Maret, saya pikir, oh ini mah orang nggak akan beli tiket. Tapi waktu 3.500 tiket dibuka, pada tanggal 20 Juni, habis terpesan kurang dalam 1 menit, habis terjual dalam 3 jam. 3.500 tiket. Kenapa? Karena saya ngebantu yang mau supaya bisa. Dengan ngasih tahu mereka dari jauh-jauh hari. Dari Februari mereka udah tahu harganya berapa, beli di mana, tanggal berapa. Udah tahu mereka semuanya. Sehingga mereka yang mau bisa bersiap-siap. Karena mereka kita bantu untuk bisa bersiap-siap, akhirnya mereka bisa beli. Nah itu sebaiknya jadi prinsip promosi semua orang. Pakai medium apapun, tapi harus terintegrasi dengan baik gitu. Oke, terintegrasi berarti cocok Bang. Kita Billboard Indo bisa pasang billboard, bonusnya TV Bang. Bagaimana? Bonus spot di TV. Oh ya? Orang masang billboard Indo via aplikasi? Pasang billboard via aplikasi. Dapat slot TV? Dapat slot TV. Wow. ROS ya berarti ya? ROS ya? Ada lagi bonus spot di boleh sebut merek nggak ya? Nah, sebut aja. Di dalamnya Grab. Oh ya? Dalam mobil. Cocok. Berangkat Anda. Lu 1 titik udah dapat 2 tuh. Abis itu lu pikirin lagi terintegrasinya kemana. Jadi kalau misalnya kita naruh di Billboard Indo, ini lagi program, campaign, ada periode tertentu? Lagi ada nominal tertentu lah. Oh, nominal tertentu, ada paketnya. Jadi ada paket di mana kalau kita ngambil paket itu langsung bonusnya adalah spot bonus TV. Spot TV. Atau branding di Grab. Di Grab. Jumlah unit di Grab-nya atau jumlah unit di TV-nya? Tergantung nanti paketnya. Oh, paketnya. Wow. Jadi, misalkan kita punya, ini ideal sekali kalau ada orang yang mungkin punya campaign atau punya produk yang pengen dipromosikan, tapi ada integrasinya kemana-mana. Dia pikirin sosmednya. Gue sih sekarang udah kepikiran ya. Artinya kalau misalnya gue punya campaign apa yang gue bisa desain sehingga gue bisa taruh itu di billboard dan taruh itu di Grab misalnya, atau taruh itu di billboard dan dapat perhatiannya di TV. Sebenarnya menarik sekali sih, menarik sekali. Dan kita terbuka dengan semua kerjasama Bang. Maksudnya semua kerjasama tuh kayak gimana? Misal Bang Banji ada event apa mau kerjasama sama kita, kita kan ya betul, paket. betul. Atau Deddy Corbuzier misalnya mau ada kerjasama ngerjain. Botak, lu jangan bikin malu orang-orang botak lain seperti saya ini. Anda kalau masang billboard, ya sama teman-teman Billboard Indo dong. Bego Anda. Ivan Gunawan Igun, terkasih, tersayang, ayo dong, tolong dibantu. Panggil kita. Iya, Pak Roni sudah siap, tenang kita aja. Siap. Nanti kontaknya gue taruh nih di YouTube nih. Siap. Iya, karena menurut gua ya, apalagi jumlah titik LED ada kecenderungan nambah terus ya. Nambah terus Bang. Iya. Karena teknologi semakin maju. Iya. Nah, harga semakin murah. Kita mau hajar dengan LED. Ya. Harga semakin murah. Oh ya? Karena jumlahnya banyak ya? Harga teknologinya Bang. Oh, harga teknologinya makin lama makin murah. Benar juga, masuk akal. Murah. Oh, iya juga. Jadi daerah-daerah di yang daerah kecil kita mau naruh juga bisa. Naruh LED juga, gitu. Bangun LED juga. Menarik sekali. Gua aja langsung mikir. Bisa. Menarik sekali. Coba lu intip dulu tuh si aplikasinya Billboard Indo. Kayaknya sih moga-moga dapat inspirasi. Terus gini Bang, untuk UMKM, kadang produk yang kita tawarkan atau UMKM tawarkan sering dibully Bang. Atas dasar ya mungkin jelek atau nggak sesuai, atau kan pasti ada plus minus kan, ada yang setuju ada yang enggak. Ya. Nah, gimana ngadapin bullying itu Bang atas UMKM kita? Gini ya, teman-teman UMKM, kita itu tidak akan pernah bisa mengatur apa yang orang ngomongin. Kita hanya bisa terlibat. Ini adalah prinsip yang harus dipegang sama kita semua ketika kita mau masuk ke sosmed. Kita nggak pernah bisa ngatur orang ngomong apa, tapi kita bisa terlibat dalam obrolan mereka. Itu paling penting. Jadi, ketika kita ngeliris produk, entah itu saya stand up kemudian naruh materi stand up di YouTube, atau UMKM ngeliris produk, kita harus tahu ketika itu ada di publik, orang akan ngomongin produk kita.
Sekarang mari kita bagi beberapa poin. Pertama-tama, fokus hanya pada yang suka. Karena percuma kita mau ngomong apa sama yang nggak suka. Kayak sampai dengan hari ini, di video stand up saya yang manapun, termasuk yang saya upload sendiri, pasti ada yang bilang, ini orang lucunya di mana sih gitu. Apakah membuat saya sedih? Mungkin dulu iya, tapi kan sekarang saya sadar, oh ya berarti dia bukan market saya. Kita nggak perlu fokus untuk mengakuisisi orang yang ngomong udah nyela-nyela kita, ya udah habis tenaga kita. Pertama, yang mesti paling penting, karena kita tahu kita nggak bisa kelola apa yang orang ngomongin, kita fokus sama yang suka sama kita aja. Udah. Ketika orang ngomongin, udah biarin aja, yang nggak suka, yang suka kita fokusin. Yang kedua, ketika kita nulis produk, kita nggak bisa ngatur, tapi kita bisa terlibat dalam omongan. Kalau teman-teman mau naik di sosmed, misalnya naruh billboard nih atau LED, kerjasama sama Billboard Indo, terus udah gitu, billboard itu gimana ceritanya viral di sosmed, terus orang pada ngomongin. Orang nggak bisa kita atur, tapi kita bisa terlibat. Masuk, ya maksud kami begini, tapi kalau misalnya nggak nyampe, ya maaf ya, gitu. Rasanya itu lebih masuk akal. Karena menurut saya didiemin juga nggak bijak. Jadi kalau misalnya ada orang ngomongin, kita nggak counter juga nggak bijak. Tapi kita hanya terlibat dalam obrolannya, tanpa perlu ngatur. Jadi, nggak boleh dong, orang ini emang bagus, lu kalau nggak suka, diem aja. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa ngatur mereka, tapi kita bisa terlibat dalam obrolannya. Justru dimanfaatin, Pan? Iya. Itu dimanfaatin. Itu yang sebenarnya terjadi waktu saya pertama kali naro billboard di Bandung. Belum sama Billboard Indo saat itu. Belum kenal. Tapi waktu itu ketika saya naro billboard, harapan saya justru emang diomongin, walaupun secara negatif. Tapi saya tahu, saya bisa terlibat dalam obrolan itu. Ketika orang pada ngomongin, saya terlibat. Sehingga engagement-nya jalan terus. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman UMKM ngeluarin produknya dicela-cela sama orang, bisa jadi emang produknya belum bagus. Atau tidak sebagus yang biasanya dia pakai. Bisa aja dong. Nah, tapi teman-teman mesti sadar, teman-teman kan masih berproses. Kita kan ketika jadi UMKM ngeluarin produk kan nggak harus produk sempurna langsung. Emang nggak apa-apa, jelek juga nggak apa-apa. Saya selalu bilang, kalau ada orang yang menertawakan karya atau produk Anda, ya biarin aja karena hidupnya dia terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Dia lagi nyela-nyela, produk belum jadi, ya jelas aja nggak sebagus yang diharapkan. Orang kita masih berproses. Itu sesuatu yang mesti disadarin gitu. Jadi teman-teman ada yang nyela-nyela, udah diemin aja, biarin aja. Jadi dia mah nggak ngerti prosesnya gitu. Dia nggak ngerti kalau kita lagi dalam perjalanan menuju bagus. Ya karena kita tahu, itu kita diemin. Maafin aja dia karena hidupnya terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Tapi kitanya juga sebaiknya jangan baper, jangan emosional. Tidak, produk saya paling bagus di Indonesia. Tidak ada produk lebih bagus daripada saya. Ya jangan juga, udah santai aja jadi orang gitu. Nggak usah insecure gitu. Apa bener, Bang? Istilah kalau nggak ada produk yang benar-benar jelek, tinggal cara kita menjual. Kalau produk jelek ada, tapi yang lebih tepat adalah nggak ada barang yang nggak laku, adanya barang yang dipasarkan secara salah. Jadi ada produknya tidak baik pun sebenarnya bisa dijual kalau tahu caranya. Tapi kan kita pengennya produknya bagus, karena tidak tidak berkelanjutan. Kalau produk yang jelek kita paksa untuk kita jual, bisa juga laku. Tapi kan jadi nggak berkelanjutan. Orang keburu beli, pas dilihat barangnya jelek, dia nggak mau beli ulang lagi sama kita gitu. Cuman intinya adalah, nggak ada barang yang nggak laku, adanya barang yang dipasarkan secara salah. Kalau kita tahu cara masarinnya, kejual juga itu. Contoh yang sering saya gunakan adalah tai kebo. Di stand up saya pernah bilang, kalau kita mau jualan tai kebo, jangan masuk bis kota, bawa tai kebo di atas nampan, yang tai kebo, silakan dipegang dulu, ini teksturnya bagus, tidak ada yang mau beli. Tapi kalau tai kebo dimasukin ke karung, di label sebagai pupuk, walaupun isi tai kebo, ya kan laku juga. Ini kan yang jual tai kebo gitu. Saya bahkan di Afrika, waktu itu saya pernah tur stand up ke Afrika, saya beli tai gajah, kepingan tai gajah Afrika, karena ya gajah Afrika. Saya lihat gue bawa tai gajah Afrika gitu. Ngapain lo beli tai? Tapi tai gajah Afrika dikemas sama dia jadi bagus. Sampai sekarang saya masih suka lihat-lihat. Dan sampai rumah saya mikir sendiri, ngapain gue beli tai gajah ya? Tapi karena ini tai gajah Afrika, teman-teman. Anda sadar nggak? Tai gajah Afrika. Kapan-kapan saya bawa deh ke sini. Jadi sebenarnya apapun bisa kita jual kalau kita tahu caranya. Mau itu barang, ya kan namanya juga tai ya. Kan barang, kalau dibilang jelek ya jelek. Kalau gini ampas dari proses gajah di dalam pencernaannya, tapi ternyata bisa dijual gitu. Jadi ya sebenarnya bisa, harus tahu caranya. Oke. Jadi caranya penting, Bang ya. Ya, Cara untuk promosi. betul. Oke. Nanti kita mau giveaway, Bang.
Oh iya, giveaway. nanti ada rencana kami akan giveaway, betul sekali. Ya, kalau orang-orang giveaway uang, kita giveaway billboard, Pak. Mantap! Udah gila nih billboard itu. Masa giveaway billboard sih? Aneh banget, giveaway billboard. Giveaway billboard. Jadi kalau misalkan ada orang menang nih giveaway billboard, dia bisa taruh apa aja di situ? Bisa taruh apa aja. Yang bener. Dia taruh pas foto. UMKM dong, Bang. UMKM kita nanti ada pertanyaan. Oh gitu. Kita untuk UMKM barangnya apa? Jadi yang bisa ikutan giveaway ini UMKM? Semua yang punya produk lah. Oh iya, siapapun yang atau punya berniaga gitu ya, punya usaha. Jadi lu nggak bisa, lu nggak bisa menangin billboard dengan tujuan masang kecengan lo di situ untuk memenangkan hatinya. Harus ada produknya apa, iya. Bagus atau enggak, nanti ada pertanyaan lah. Gitu. Kita bikin pertanyaan yang bisa jawab semua dengan bagus. Kita giveaway billboard. Di mana billboardnya, lokasinya? Bisa milih atau teman-teman yang ngasih? Di tempat yang dia campaign-nya di mana itu? Oh, dimanapun dia mau? Indonesia, dimanapun. Oh iya? Asal ada apa titiknya billboard Indo? Asal ada titik. Total ada berapa sih? Kita sekarang ini 4.000 available. Ada 4.000 seluruh Indonesia? Totalnya ada 10.000 lebih. Oh, yang available 4.000? Yang available. Totalnya 10.000 seluruh Indonesia tuh? Seluruh Indonesia. Terserah deh tuh. Lu mau taruh satu di mana? Ada nggak di Kawah Gunung Merapi, ada nggak billboard itu? Billboard kan tujuannya dilihat orang kan? Ya emang di tempat-tempat yang ramai dong. Iya benar juga Anda, benar. Iya. Walaupun unik kan kalau yang ngelihat siapa ya? Bisa kalau itu gimana caranya kalau mau ikutan? Di mana kita akan giveaway itu rencananya? nanti kita mungkin via Instagram ya. Di Instagram ya. Instagram. Nanti kita akan ngobrol lagi tapi via Instagram. Di Instagram nanti gitu. IG live. Kita kasih kesempatan itu. Ya. Gokil. Luar biasa. Jadi barusan lu tahu nih Billboard Indo mau ngasih billboard, ya giveaway billboard, tapi nanti kampanye di Instagram Live. Abis itu Billboard Indo juga punya paket, di mana kalau misalnya lu pakai paket itu udah termasuk promo di Grab atau promo TV. TV sih. Aneh banget. TV nasional ya Bang? Iya, TV. Betul. Bukan CCTV China dong Anda, salah. Ini semuanya di Indonesia, TV Bisa nasional. sebutin ya Bang? Sebutin aja. Metro TV. Oh ya? RCTI, Waduh. MNC TV, Global TV, pilih aja Bang. Bagus. Ih, mengagumkan sekali. Coba lu bayangin dengan budget yang lu punya, lu ukur, tiba-tiba lu hitung. Makanya gue bilang, jadi gini, ada kan anggapan billboard tuh mahal. Ya. Sebenarnya kan mahal atau tidaknya sangat tergantung dengan berapa pasang mata yang pada akhirnya ngelihat billboard itu, kan gitu kan? Betul. Kalau lu punya campaign komprehensif, kayak yang dilakukan di sosmed, entah itu sama Arif, Muhammad, atau gua, atau Dedi, atau Igun, yang membuat billboardnya itu kemudian dibicarakan atau bisa tersebar di sosmed, kan jatuhnya it's a bargain gitu. Jadi murah kalau misalkan orang lebih banyak ngelihat punyanya elu gitu. Jadi, tapi juga sekarang nggak seperti dulu ya masang harga billboard ya? Ya, kita pernah ngitung Bang. Kalau iklan di Instagram kan ada berapa? Rp1.000 per view. Kita hitung di billboard Bang. Per view-nya, per impact, 0,1 rupiah. Sebenarnya ya, kalau dibandingin sama di Instagram. Kalau dihitung per impact ya, per jumlah uang yang dia keluarin, sama orang yang lihat, itu kalau misalnya kayak paid promo, bukan paid promote ya, kayak Instagram ad, IG ad ya, kan kita bisa spending tuh di situ. Wow. 0,1 rupiah per impact-nya Bang. Berarti lebih murah daripada di sosial media. Iya. Dan yang membuat menurut gua ya, naruh di LED sama naruh di billboard itu saat ini terutama akan jadi lebih tepat karena produk lu atau promo lu itu akan dipaparkan kepada seseorang tanpa orang itu ngeh gitu. Jadi kayak almost like an ambush gitu. Jadi dia ngelihat terus tiba-tiba jadi tahu. Ini gue ambil contoh ya, gue nggak tahu nih punya billboardnya siapa. Tapi gue ngeliat ada produk mie. Terus produk mie-nya tuh sebenarnya tulisannya cuman mie ini yang peduli dengan kesehatan kamu atau apa gitu. Terus gue sorenya gue disuruh Gamila belanja. Gue ngelihat produk itu di rak langsung kepikiran sama gue. Jadi gue lagi bengong ngelihat itu kepikiran sama gue. Terus
masuk aja gitu dalam bawah sadar gue, akhirnya gue beli tuh barang. Jadi dia bisa nangkep perhatian orang di saat orang itu lagi nggak sadar. Dan I think it's in a sense one of the aim of promotion gitu, to get your attention gitu. Emang gimana strateginya sih, dan nggak tahu deh, moga-moga sih orang mulai manfaatin billboard LED sebagai bagian dari whole campaign-nya dia. Yeah. Karena di luar negeri juga, ini salah satu ide campaign favorit gue. Di Amerika Serikat ada namanya konferensi elektronik sedunia. Gue pernah ke sana tuh di Vegas. Gue lupa namanya apa. LEC atau LCC atau ELC. ELC bukan. Tapi ini gitu. Jadi semua produk gadget itu konvensi dalam satu acara. Waktu itu gue berangkat untuk Lenovo waktu itu, dan semua Samsung semua dia ngerilis produk terbarunya terus itu. Di seberang gedung convention-nya ada billboard yang dibeli sama Apple. Cuman bilang, kami mah nggak mau gabung sama yang lain, kami bikin konvensi sendiri. Udah gitu dong. Udah gitu dong. Jadi orang, brengsek bener nih Apple nih. Kami nggak main gabung sama yang lain. Kami mau kalau bikin konvensi sendiri. Maksud gue itu brilian sih. Emang gimana caranya lo dapetin momen. Abis itu ini juga DJ Marshmello juga pernah naruh billboard di sebuah festival. Dia nggak main di festival itu. Jadi ada festival musik, dia nggak main di situ, dia naruh billboard aja. Jadi orang emang pada datang satu ngeliat musik, lalu cuma ada satu musisi tiba-tiba naruh billboard, mana kepalanya kayak Marshmello gitu kan. Jadi ini tuh menurut gue ya masih jadi materi promo yang sangat menarik, sangat seksi banget untuk dipakai kalau lo tahu bagaimana caranya mendapatkan perhatiannya creatively. Bahkan till today, big brands, corporate brands tuh masih seneng pakai ide-ide kreatif untuk di billboard sama di LED. Beneran deh, gue tuh sering ngeliat ada yang pakai tanaman, banyak lah, ada yang gerak-gerak, banyak lah gimana ide kreatifnya sebenarnya. Apalagi caleg-caleg dong. Ya, halo Mas Roy Suryo. Saking anehnya Anda saya bahas di stand up saya. Dia bikin waktu caleg itu kan yang jungkir balik itu, akhirnya diomongin orang kan, walaupun dia nggak kepilih sih pada akhirnya. Tapi lebih kepada Mas Roy-nya, kelihatannya Mas Roy, bukan karena billboardnya. Ya, apalagi bentar lagi mau campaign ya kan? Tahun 2000, tahun ini kan pilkada. Tahun depan juga ada pilkada juga ya beberapa daerah ya. Ya. Terus 2024 Untuk Pilpres sama Pileg, nggak tahu deh Pileg sama Pilpres digabung lagi atau enggak. Tapi biasanya mereka spendingnya gede ya. Ya, maksudnya suka aneh-aneh kan, suka pakai baju Superman, ya kan? Itu soalnya kadang-kadang tuh ya yang kayak gitu-gitu. Waktu itu ada yang pernah bilang di YouTube gua, ya bang, billboard mah rame kalau orangnya terkenal. Enggak, justru poin dari video itu adalah lu nggak mesti jadi orang terkenal. Kalau lu punya pendekatan yang kreatif, itu billboard atau itu LED itu nyebar. Buktinya ada banyak caleg-caleg nggak jelas, billboardnya nyebar ke sosmed karena pakai baju Superman. Ada yang naruh foto artis entah siapa, ada yang naruh sarukan. Pokoknya aneh-aneh deh. Justru ini adalah era di mana lu nggak perlu jadi siapa-siapa untuk punya billboard dan LED dulu nyebar. Yang lu butuhkan adalah ide kreatif. Gue barusan ngomong sama Regen, lu bisa naruh, tadi lu bilang di mana yang murah? Di Aceh Barat 2000. Lu bisa naruh materi lu di Aceh Barat harganya 2000, tapi kalau yang lu taruh di situ kreatif itu akan difoto sama orang, dan kalau udah naik di sosmed itu nyebar. Beneran deh. Nggak beda sama kenapa Sinta dan Jojo nyebar, Bribtu Norman nyebar. Semua orang itu kan bukan orang-orang terkenal, tapi karena dia berkarakter dan dia unik, dia nyebar. Justru ini momennya, dibutuhkan karakter, kreativitas untuk lu bisa manfaatin penawaran-penawaran yang tadi Billboard Indo bilang. Gitu loh. Bener nggak? Betul sekali. Saya kayaknya jadi brand ambassador deh nih. Kebayang nggak kalau ada brand ambassador dibayarnya pakai billboard? Mau gue pakai. Gue jual. Gen mau nggak? Gue punya billboard, gue jual sama lo. Oke ya. Apalagi kira-kira kita? Oke, gitu nanti kita next project kita bikin sesuatu yang. Jadi pelajaran hari ini bang, UMKM, satu pelajaran yang bisa dia catat untuk dia pakai itu berarti dia harus ngomong produknya dia ke dunia, ke Indonesia. Kita bicara Indonesia ya bang. Iya. Ke Indonesia salah satunya dengan billboard, dengan ide-ide kreatifnya dia, dia tie-in ya. Istilahnya tie-in, diikat billboard
dengan ide kreatifnya dia ke sosial media, gitu kira-kira. Ya, setuju. Dan salah satu alasan kenapa billboard dan LED akan tetap menarik, ada persepsi spesifik yang orang lihat ketika ngeliat produk di billboard sama di LED soalnya. Kayak kalau misalnya orang ngeliat iklan di sebuah video YouTube atau di Instagram, mereka udah grown accustomed tuh, udah rada biasa. Tapi kalau lu punya produk, UMKM sekalipun, terus udah gitu bisa ada di billboard atau di LED, persepsi publik terhadap brand lu itu kebentuk. Wow, dia ada di situ. Itu salah satu yang gue lakuin sebagai stand up comedian, naro materi di LED di billboard. Orang langsung, anjing gue nggak pernah ngeliat sih ada stand up comedian naro materinya di situ. Jadi brandnya jadi makin kebentuk gitu. Ya. Gitulah kurang lebihnya. Ya moga-moga ngebantu, moga-moga brandnya juga ngebantu. Kalau misalkan pengen tahu lebih banyak soal Billboard Indo kemana? Billboardindo.id. Billboard Indo itu double L ya? Billboard kan? Billboardindo.id. Informasinya di situ. Aplikasinya download aja dulu, terus lihat-lihat siapa tahu gatel. Kayak orang kalau misalnya buka aplikasi kan, tadinya nggak pengen beli. Lucu juga nih. Punya billboard satu, punya LED satu, tok tiba-tiba transaksi aja. Lu bayangin, mesennya nyari lokasinya di situ, ngelihat bendanya di situ, milihnya di situ, bayarnya di situ, habis itu ngirim filenya juga bisa dari situ. Email. Dari emailnya tapi kasih tahu di situ ya. Kasih tahu di situ, naik deh besoknya, gitu ya. Iya. Kira-kira begitu. Luar biasa. Mas, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah datang ke sini. Moga-moga kita ada ketemu lagi. Tapi kita masih ketemu lagi di Instagram ya untuk giveaway billboard itu. Tapi moga-moga kita ada ngobrol-ngobrol kayak ini ngobrol-ngobrol yang menyenangkan sih terkait soal marketing, branding, promosi. Terutama selalu muncul, Bang. Iya, betul. Terutama dalam pemanfaatan billboard dan LED. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.